Inilah saham yang akan IPO besok dan saya tag di hari Selasa. Kemungkinan akan baru saya rilis videonya di hari Selasa langsung di malam harinya, dimana ini adalah emiten yang bisa dikatakan lucu ya. Karyawannya cuma 3 tetapi mempunyai net profit ratusan juta. Apakah menarik? Simak di video kali ini melihat lebih dekat atau membedah saham IPO dari MEN, MENN. MEN atau PT MEN Teknologi Indonesia, subsektornya elektronik, equipment dan instrumen. Kalau bidang usahanya secara keseluruhan adalah bidang teknologi digital, penyedia solusi sistem informasi berbasis Internet of Things atau IoT. Visinya menarik ya, menjadi perusahaan yang penyedia layanan IoT paling kreatif di Asia Tenggara melalui penyedia peralatan yang terintegrasi, analisa data, dan konektivitas. Dia akan IPO, listingnya besok hari Selasa di tanggal 18 April 2023. Jumlah saham yang ditawarkan 430 juta atau 30%. Nah ini underwaternya yaitu IU. Nah teman-teman bisa cek aja IU seperti apa. Raffi kalau nggak salah IU juga ya tahun lalu, dicek aja seperti apa historikalnya. Buat teman-teman yang ikut kelas sudah tahu ya list datanya seperti apa dan baiknya mengolahnya seperti apa dengan kode broker underwaternya ini gitu. Ini websitenya ya. Komentar saya 1, ini seperti mengambil di internet ya. Ini seperti gambar mengambil di internet. Menurut saya ya, menurut saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman seperti apa silahkan di komen aja. Gitu. Aslinya sangatlah spesifik sih. Ini ada company, about us, board of management, future development dan kawan-kawan. Ini sangat jelas ya. Cuman ya ini di awal ini terlihat seperti ya dengan perusahaan IoT tampilannya seperti ini kan. Seperti itulah ya komentar saya lah perihal perusahaan ini secara website ya. Oke, ini prospektusnya di mana tanggal efektifnya 10 April, masa penawaran 12-14, tanggal distribusi elektronik 17 April, pencatatan 18 April 2023. Dan ini ada warannya. Warannya adalah 3/2 dengan harga tebus atau pelaksanaan itu 98. Nah ini menurut saya hal yang aneh ya. Harga sahamnya aja itu 78, harga warannya 98. Logika dasar saya ya, daripada beli warannya, kalau teman-teman nggak dapat di IPO ya beli aja sahamnya gitu, dapat 78 kan. Gitu, daripada tebus warannya 98. Ini salah satu hal yang janggal, yang lucu dari MEN ini menurut saya ya. Oke, dia akan waran nominalnya 28,57. Kalau di total ya, di total mereka akan mendapatkan duit 61 M. Ini nominal yang kecil banget. Dari sahamnya doang mereka dapat 33 M. Ya ini kecil banget. Warannya dapat 28 M. Total 61,6 M. Ini kalau untuk saham IPO ini termasuk nominal yang kecil sih. Itu. Lalu di perusahaan ini, nah ini sumber daya ini note nomor 47 ya. Note nomor 47 di mana ini karyawannya 3, staffnya 3, bagian marketing, keuangan dan teknologi and support. Udah gitu aja, nggak ada tambahan lagi. Dari semua itu yang mempunyai sertifikasi itu hanya si yang sebagai job desknya teknologi and support, yaitu Ginan Nafsi Robani ya. Oke, yang aneh-aneh lah di sini, hal yang sering saya cek adalah saat IPO adalah kegunaan IPO-nya untuk apa, kegunaan dananya. Nah kita cek juga di sini kegunaan dananya untuk apa sih perusahaan ini dia IPO. Ngapain sih dia IPO, plannya tuh ngapain perusahaan ini gitu. Oke, penawaran umum. Nah ini penawaran umum, udah strukturnya ini paling besar itu dimiliki oleh Michael Halim Mulyanto, BSCMBA. Ini bisa dicek aja siapa beliau, punya porsi yang paling besar ya di MEN ini.
Oke, lanjut kegunaan dana. Kegunaan dana perusahaan kita cek di pencatatan ini sudah. Penggunaan dana yang diperoleh oleh hasil penawaran. Satu, ini yang pertama ya, digunakan untuk pembayaran utang pokok sebesar 1,6 M. Salah satu hal yang menurut saya menjadi blacklist pertama saya ya, saat dia IPO, kok kegunaannya untuk bayar utang buat apa gitu. Apakah perusahaan sebusuk itu atau seburuk itu mereka tidak bisa membayar utang dengan duitnya sendiri gitu, maka dari itu mereka jualan saham. Logika dasar kita akan berpikir seperti itu. Jadi saya akan mengatakan untuk main sendiri langsung no untuk membeli saham ini, karena ya kegunaan IPO-nya mereka meskipun kecil ya 1,6, kalau dari total 33 kan hanya ya 1:33 1:33 ya. Ya 30%-nya ya minor masih. Ya menurut saya masih yang nggak oke gitu. Ngapain mereka IPO kalau tujuannya hanya untuk bayar hutang? Apakah perusahaan tidak punya keuangan yang oke, maka jalan pintasnya adalah menjual saham. Salah satu hal yang bisa digunakan untuk membayar hutang kan ada beberapa ya, dengan mereka memperoleh labanya lalu dibayarkan, atau menerbitkan obligasi, atau yang lain ya. Selanjutnya baru ini adalah menurut saya choice terakhir, last choice terakhir, pilihan terakhir untuk melegu jumlah lembar sahamnya gitu. Kalau teman-teman punya saham di suatu perusahaan atau suatu bisnis 80%, perusahaan atau bisnis teman-teman masih bisa hutang di bank tanpa menjual sahamnya, itu kan lebih oke gitu, dibandingkan harus melepas sekian persen kepemilikan gitu. Jadi nantinya kalau perusahaan dapat net profit kan kita dapatnya juga berkurang gitu. Nah pertanyaannya adalah, mereka IPO kegunaannya memang cari duit buat expand atau hanya jualan lembar saham gitu. Ini menurut saya salah satu alasan saya tidak suka saham-saham yang IPO langsung digunakan untuk bayar hutang gitu. Saya sangat berhati-hati gitu akan hal itu. Oke, jadi ada dua hal yang menurut saya sangatlah aneh. Perusahaan hanya satu tadi websitenya seperti itu, kedua kegunaan untuk IPO adalah untuk bayar hutang, dan ketiga dia itu tadi ya total karyawannya hanya 3 doang. Itu sangat menurut saya tidak make sense ya dengan perusahaan sebesar ini. Apakah ini memang benar-benar perusahaan atau ini hanya perusahaan cangkang doang gitu. Cangkang doang maksudnya apa ya, mungkin ada orang yang menggunakan perusahaan ini untuk bisa dikatakan making money di tempat lain, yaitu di sini, di main ini ya. That's why mereka menggunakan perusahaan ini. Perusahaan ini bisa dikatakan punya track record oke untuk dividen. Dividen tahun 2021 mereka bagikan 2,5 M sih. Tetapi mereka saat IPO ini mereka tidak berani menjanjikan besarnya dividen. That's why saya tidak menulis berapa dividen yang mereka akan bagikan. Karena di sini memang mereka tidak berani menjanjikan bagi dividen apa tidak gitu. Beda dengan beberapa perusahaan yang sudah kita review sebelumnya, di mana mereka berani mengatakan saya akan bagi dividen tahun ini. Bukan kami, kami gitu. Nah ini staff dengan direksinya itu malah banyak direksinya. Direksi dan dewan komisaris saja totalnya ada 4 loh. Sedangkan staffnya cuma 3 gitu. Ini salah satu hal yang tidak menurut saya nggak make sense sih. Menurut saya agak aneh. Kalau perihal labanya ya, perusahaan-perusahaan IPO ya bisa diketahui sendiri ya. Saya akan mengatakan dipercantik lah, itu hal yang sangatlah sudah menjadi rahasia umum sendiri sih gitu ya. Tetapi ada hal yang tetapinya adalah, meskipun perusahaannya seperti ini tidak langsung semata-mata langsung saya mengatakan ini akan ARB di hari pertama, kedua dan seterusnya. Jadi kesimpulannya untuk seperti apa ya? Kalau saya langsung mengatakan, selain ini perusahaan sudah terlewat ya, kita sudah tidak bisa mengikuti periode pembeliannya.
Yang kedua juga karena ya di IPO untuk bayar hutang ya, buat apa gitu. Itu sih. Yang saya takutkan adalah nanti kedepannya mereka akan ya menjual beberapa sahamnya lagi sih. Itu kenapa ya, dia pertama IPO aja sudah menjual berapa persentase yang keluar gitu, dan kegunaannya hanya untuk sebatas membayar hutang gitu. Itu hal yang menurut saya kurang oke dari suatu perusahaan. Terus kalau dari segi laporan keuangannya juga saya tidak komen lebih dalam. Perusahaan juga tidak berani membagikan dividen, padahal track recordnya 2021 bagi dividen. Lalu selanjutnya bisa dikatakan perusahaan ini sangatlah aneh, lucu, dan bisa di cross check sendiri ya, apakah ini perusahaan memang benar-benar perusahaan atau hanya sebatas perusahaan cangkang doang. Dimana staffnya hanya 3, padahal direksi dan komisarisnya kalau di total aja 4. Nah itu bisa dikatakan kalau memang benar-benar ini perusahaan dan sangatlah menghasilkan sekian juta, ini termasuk perusahaan paling efisien yang pernah saya bedah ya sejauh ini ya. Gimana nggak efisien gitu. Tahun September 2022 aja mereka berhasil dapat pendapatan 4,3 M loh. 4,3 M. Ini as a perusahaan. Nah, ini hal yang menarik. Laba perusahaannya juga dapat 780 juta juga gitu. Kalau memang benar ini adalah suatu perusahaan IoT dengan tingkat bisa dikatakan efisiensi terbaik sih gitu. Bisa juga ini memang the real company mereka menggunakan jasa freelancer, digunakan untuk membayar atau menghandle project-project mereka, itu bisa juga sih gitu. Jadi ada banyak hal. Jadi bagi teman-teman yang mengetahui lebih dalam perusahaan ini, PT Men Teknologi, silahkan ditulis di kolom komentar menarik apa enggak. Kalau yang berkaitan seperti ini digital salah satu yang terbaik dan menurut saya yang oke ya, data center ya, saya melihat itu ada DCII sih, DCII. Tapi untuk Men ini saya mengatakan enggak dulu lah, karena di IPO sudah untuk bayar hutang, buat apa gitu. Masih banyak saham-saham IPO yang menurut saya lebih punya potensi dan lebih ada kewaspadaan yang lebih oke sih gitu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk Men sendiri saya tidak membeli, dan kalaupun nantinya arah sehari 2 hari saya tetap akan skip saham ini gitu. Ya karena dia itu tadi IPO hanya nominalnya kecil dan mereka untuk bayar hutang. Itu mungkin sekilas dari Men, mungkin bisa menjadi pembelajaran. Dimana poinnya adalah mereka IPO kebutuhannya apa sih? Itu poin pertama yang saya selalu lihat saat perusahaan mau IPO. Semoga bermanfaat dan bagi yang sudah beli, dan semoga arah dan bisa dapat cuan di saham ini. Oke, mungkin itu. See you on the next video. Bye bye.